Pria itu mengaplikasikan lipstik dan mata biru. Dia adalah seorang pangeran, mengundang pengantin pria ke pesta dansa. Dan dia duduk di atas tahta. Di luar sedang hujan dan berangin. Seorang wanita tua datang ke kastil untuk menghindari badai. Sebagai imbalannya, dia memberinya sekuntum mawar. Ia mengambil bunga itu, lalu melemparkannya ke tanah. Wanita tua itu memancarkan cahaya, berubah menjadi penyihir cantik. Dia mengutuk, mata sang pangeran tumbuh bulu, lalu ia berubah menjadi binatang buas. Kastil itu ditutupi oleh selimut suram, selamanya terbenam dalam kegelapan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pesta dansa berubah menjadi benda yang dilupakan oleh orang yang mereka cintai. Sekarang hanya sang pangeran yang tersisa. Satu-satunya cara adalah, sebelum bunga mawar layu, pangeran dan orang tersebut harus saling mencintai dengan tulus. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang tersesat di hutan dan menghadapi salju tebal dan sekawanan serigala. Dia lari, pergi ke kastil. Tidak ada seorang pun di sana. Ia melihat perapian yang menyala-nyala dan makan malam mewah. Setelah dia selesai makan, otomatis secangkir teh disuguhkan untuknya. Ada juga wajah manusia di cangkir teh. Ibu menyuruhku untuk tidak bergerak, karena kamu akan takut. Maaf, tidak masalah. Dia takut dan lari keluar kastil. Dia melihat bunga mawar di taman bunga. Ia segera memetik bunga untuk putrinya. Ketika dia memetik bunga itu, pemilik kastil, sang bis, menganggapnya pencuri dan menangkapnya. Kudanya berlari kembali untuk mencari putrinya. Belle adalah seorang gadis kecil asal Paris yang suka membaca buku dan menyendiri. Begitu dia melihat kuda itu, dia tahu ada yang tidak beres. Dia menunggang kudanya ke kastil. Dia mendengar suara. Belle hanya melihat tempat lilin dan jam di atas meja. Batuk ayah datang. Dia menaiki tangga ke lantai atas. Ia akhirnya melihat ayahnya dan bis yang dikurung. Bis setuju untuk melepaskan ayah Belle dengan syarat dia tinggal di sini selama sisa hidupnya. Belle berpura-pura mengucapkan selamat tinggal, tapi dia mendorong ayahnya menjauh, lalu menutup pintu, meninggalkannya. Tak berdaya, ayah Belle harus kembali mencari seseorang untuk menyelamatkan putrinya. Namun tidak ada yang percaya bahwa di dalam hutan terdapat sebuah kastil yang turun salju setengah tahun. Apalagi pemiliknya adalah monster. Tidak ada yang percaya Belle ditangkap oleh bis. Hanya Gaston, pengejar Belle, yang setuju untuk pergi bersamanya untuk menyelamatkan orang. Ini adalah kandil yang bisa berbicara. Teman baiknya adalah jam tangan yang agak pengecut. Ini adalah set teh dengan wajah manusia, sepasang ibu dan anak. Ini adalah bulu putih yang bisa terbang. Piano ini suka dimainkan secara otomatis. Lemari pakaian ini memiliki tenggorokan yang besar. Kursi ini terlihat seperti anjing. Mereka bertanggung jawab atas akomodasi bis dan sia-sia menunggu waktu berlalu. Setiap kelopak mawar jatuh. Harapan bis untuk menemukan kekasihnya sangat redup. Sampai Belle muncul. Mereka menentang kata-kata bis dan memberinya riasan cantik. Kemudian rancang pertunjukan menyanyi dan menari. Jangan pernah berhenti makan, sampai kamu tidak bisa makan lagi. Lalu kami akan bernyanyi dan menidurkanmu. Belle tiba di menara barat kastil. Dia melihat bunga di vas kaca. Begitu dia menyentuh vas itu, bis muncul untuk menghentikannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak tahu. Tahukah kamu apa yang hampir kamu lakukan? Kamu akan membunuhku. Keluar dari sini untukku. Pergilah. Belle menunggang kuda dan berlari keluar kastil. Di belakang ada serigala. Permukaan es sangat licin, para serigala berhasil menyusul Belle. Dia turun untuk mengambil tongkat dan memukuli serigala. Seekor serigala menggigit tongkat itu. Dia tidak punya tongkat. Di depannya ada seekor serigala yang sedang menatapnya. Itu bergegas ke arahnya. Bis telah tiba, bertarung dengan serigala. Serigala lain menggigit bis. Ia jatuh ke tanah. Satu demi satu serigala itu terbang keluar. Pemimpin kawanan itu menyerang dari belakang. Dia membuangnya lagi. Serigala-serigala itu lari ketakutan. Bis terluka parah dan jatuh ke tanah. Belle tidak meninggalkan bis sendirian dan membawanya kembali ke kastil. Di balik penampilan buruk dan arogan bis, terdapat hati yang jujur dan berani. Hanya saja sang pangeran kehilangan ibunya ketika ia masih muda. Saya tidak tahu bagaimana harus bersama orang lain. Tapi cinta membutuhkan pembelajaran. Jelas Gaston tidak memiliki kemampuan ini. Dia dan ayah Belle mencari kemana-mana di hutan tetapi tidak dapat menemukan kastilnya. Dia mulai kehilangan kesabaran, mengira dia berbicara omong kosong. Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan, kenapa kamu harus mengikutiku ke sini? Karena aku ingin menikahi putrimu. Jangan pernah berpikir untuk menikahi putriku. Gaston dengan marah mengikatnya, lalu melemparkannya ke bawah pohon untuk dimakan serigala. Beruntung, seorang wanita di hutan menyelamatkannya. Bis bangun, Belle selalu di sisinya. Cinta tidak bisa dilihat dengan mata, harus dirasakan dengan hati. Oleh karena itu, mata cupid di lukisan baru itu kosong. Kamu kenal Shakespeare?
Hal-hal yang saya pelajari, tidak dapat dipelajari oleh orang normal. Bis berdiri dan membawa Belle ke ruang belajar seperti perpustakaan. Ternyata dia sangat suka membaca buku. Seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan memancarkan api cinta. Mereka membaca buku bersama, makan malam, dan menyaksikan salju turun. Bis menunjukkan Belle buku ajaibnya. Peta di buku itu bisa membawamu kemana saja. Belle pergi ke loteng tempat dia tinggal saat kecil. Dia menemukan benda-benda yang tersisa. Mawar yang terpahat. Dari pemandangan loteng yang membusuk, Bis dapat menebak bahwa ibu Belle tertular wabah. Ayah Belle tidak ingin dia tertular, jadi dia membawanya kembali ke kampung halamannya. Kini, dia menuduh Gaston ingin membunuhnya. Dia mengikatnya di hutan untuk dimakan serigala. Gaston berkata lagi bahwa dia berbicara omong kosong, apa yang dibicarakan cangkir teh, ada binatang buas di kastil. Dia gila. Belle melihat ayahnya melalui cermin ajaib. Bis memberinya cermin, menyuruhnya segera datang dan menyelamatkan ayahnya. Dia jatuh cinta pada Belle. Dia tahu cinta bukanlah kepemilikan, jadi dia membebaskannya. Jika Belle mencintainya, dia pasti akan kembali. Belle kembali ke kota, mengatakan apa yang dikatakan ayahnya benar, dan mengeluarkan cermin. Di dalamnya ada potret Bis. Orang-orang sangat ketakutan. Gaston mencuri cermin itu, dengan salah menuduh Belle tersihir oleh cermin. Dia menangkap Belle dan pergi ke kastil bersama semua orang untuk menghancurkan monster itu. Bis sangat kecewa ketika Belle tidak kembali, seseorang datang menyerbu kastil. Cangkir teh dan kandil dengan antusias memprotes musuh. Menyerang. Semua benda bergerak dan bergegas menuju semua orang. Lampu dinding tahu cara memukul orang, buku beterbangan kemana-mana. Lemari pakaian banyak mengeluarkan serat kain, berganti menjadi pakaian wanita untuk orang-orang tersebut. Mereka melarikan diri. Teko memercikkan air. Jam menggunakan jarum jam sebagai pedang. Piano melompat ke tengah pertempuran musuh. Itu dan lemari pakaiannya adalah sepasang kekasih. Lemari pakaian melihatnya. Saya ingin bernyanyi. Besar. Tuts piano terus terbang, melesat ke arah semua orang. Tempat lilin yang menyala ada di tanah. Piano yang berbicara itu jatuh, memaksa teman sekelas Gaston terjatuh. Tolong aku. Gaston berbicara lagi. Pahlawan sangat sibuk. Dia ingin menghancurkan monster. Dan Belle memegang patung mawar itu dan memberitahu ayahnya tentang kejujuran dan keberanian Bis. Dia menggunakan mawar untuk membuka kunci dan menunggangi kudanya ke kastil. Belle melihat pistol di tangan Gaston menembaki Bis. Bis melihat Belle dan bergegas ke arahnya. Gaston menembak Bis dari belakang. Bis jatuh ke pangkuan Belle. Salju dan es runtuh di bawah kaki Gaston. Dia juga terjatuh. Kelopak mawar terakhir jatuh. Orang-orang yang diubah menjadi tempat lilin, lemari pakaian, secara ajaib semuanya berkumpul. Mereka merasa tidak ada harapan lagi. Mereka akan selamanya berubah menjadi objek. Keajaiban terjadi lagi. Belle mencium binatang itu. Tapi orang yang menyelamatkan ayah Belle pergi ke mawar. Dia adalah penyihirnya. Dia melambaikan tangannya, dan bunga itu mendapat kehidupan baru. Kelopak bunga mengelilingi binatang itu. Dia berubah menjadi pangeran lagi. Cahayanya kembali lagi. Benda berubah menjadi manusia. Mereka dengan gembira menari lagi. Karena ada cinta, dunia menjadi baik seperti dulu.